Halo teman-teman, apa kabar? Aduh, udah lama nggak motovlog dan sudah lama juga tidak berkata-kata dengan kalian ya. Hai, semoga kabar kalian baik-baik aja. Saya kali ini ya sekedar santai lah, pingin keluar jalan-jalan sama si Silvi. Ini motornya juga udah hampir 2 mingguan nggak keluar karena ya saya banyak dan berusaha mencari kesibukan lah, karena duit saya makin lama makin tipis guys. Jadi ini sudah beberapa lama ya, udah berapa bulan lah, udah hampir 3 bulanan lah lebih saya nggak kerja, which is itu bukan suatu hal yang bagus buat saya ya. Mungkin kalian ngerasa juga ya kalau dari cara saya ngobrol tuh kayak lagi nggak mood gitu ya. Saya ngerasa beberapa bulan ini benar-benar sulit ya. Sulit dalam artian saya nggak tahu gimana masa depannya saya ini gitu. Saya nggak tahu mau ngapain ini karena banyak yang berubah guys. Jadi restoran-restoran itu bakal beberapa bisa buka kembali, tapi beberapa juga nggak bisa. Heran kan? Waduh, kangen sekali sama torsinya. Torsinya Silvi enak banget rek. Ya, jadi hukumnya kalau di Amerika ini sekarang masih social distancing ya. Social distancing itu maksudnya orang-orang tuh masih bisa keluar gitu loh. Orang masih bisa keluar, tapi yang penting kita menjaga jarak sama yang satu yang lain. Jadi bukan PSBB atau gimana ya. Saya kan beberapa lama udah nggak bikin video kan, tapi saya tetap ngeliat ya, ngecek sosmed kalian-kalian yang ada di Indo gitu loh. Dan itu saya ngelihat banyak apa ya, kayak ada pengecekannya lah. Di sini nggak ada guys. Misalnya kalian dicek gitu kan, oh kalau di luar harus disanitasi dan segala macam, di sini nggak ada. Dan mungkin juga bukan rahasia umum ya kalau Amerika tuh kayak istilahnya jadi juara satu. Kasusnya banyak, yang meninggal juga banyak. Tapi itu sih di bagian-bagian timur ya. Sedangkan saya ini di Amerika bagian barat. Ya situasinya ya masih beginilah. Ini sih saya keluar sore banget ya. Karena summer ini ya sudah. Ini jam berapa sekarang? Jam 7 tuh masih terang benderang gitu loh. Itu bekas orang-orang yang protes Black Lives Matter. Oh iya, itu juga salah satu topik hangat sih. Kenapa saya berpikiran untuk ngevlog tuh, lihat tuh mall-mall pada dibarikade ya. Maksudnya tuh biar nggak ada yang menjarah. Ini tempat minum. Kasih dukungan mereka. Tuh lihat tuh di barikade tuh. Ini mall nih guys. Tuh pada ditutupi tuh semua tuh. Jadi tadi pagi saya bangun itu ada berita kalau di kota saya ada demonstrasi Black Lives Matter. Jadi demonstrasinya ini sebenarnya ya mungkin banyak dari kalian yang tahu ya. Itu soal ada seorang pria kulit hitam ya, orang Amerika kulit hitam itu ditangkap sama polisi, tapi cara penangkapannya itu sangat tidak manusiawi, jadi sampai orangnya itu meninggal ya. Jadi banyak orang-orang tuh marah. Nah itu mereka melakukan demonstrasi. Ini mari kita lihat-lihat aja nih situasinya nih. Tuh di barikade tuh masih ada security-nya. Tapi kota saya ini terkenal ya, orang-orangnya itu tidak begitu gimana ya, tidak begitu mengikuti trending lah. Maksudnya kalau ada demo tuh kurang begitu ikut-ikutan gitu ya. Cuma ya tetap aja gitu, ada gitu. Ini anak yang baru pulang nih. Banyak kan sih anak-anak muda ya. Nah ini harusnya bisnis di sini ini buka guys, supermarket lah, ini ada restoran di sini, harusnya mereka tuh masih buka. Tapi karena tadi ada berita bahwa bakal ada demo, itu semua pada nutup bisnis. Wah ini saya mau ke bank. Tuh lihat tuh guys, ini saya mau ke bank, ceritanya mau deposit uang. Tuh ditutup begitu tuh, dikayu-kayuin ya.
Ini maksudnya tuh untuk biar nggak dijarah gitu loh, karena mereka tetap khawatir juga kan. Oh iya, banyak loh toko-toko yang membarikade dirinya tuh di situ ada tuh lagi tuh, ditutup pakai kayu gitu. Ini Big Five ini jual senjata loh guys, mereka tidak ditutup. Menarik sekali. Ini harusnya jam segini masih buka ini guys. Maksudnya masih ada lah orang-orang datang ke sini, tapi ini karena ada berita itu. Nah itu tuh di situ tuh dikasih kayu itu. Tuh guys. Jadi orang-orang tuh persiapan itu. Mungkin dari kemarin malam udah dikasih tahu mungkin yang punya bisnis. Jadi mereka barikade, dikasih banyak sih kerjaannya sih, gak cuma gara-gara demo begini doang. Tapi kota tempat saya tinggal nih kota pinggiran ya guys, jadi jauh dari Los Angeles, jadi aman harusnya. Jadi tadi benar ada demo, habis itu malam-malam udah bubar gitu demonya. Sedangkan kalau di LA kemarin sama 2 hari yang lalu itu kacau banget di downtown LA itu. Beverly Hills dijarah. Wah banyak lah penjarahan lah, ada yang ngelempar kembang api lah sama polisi, itu parah lah pokoknya. Oh, someone just threw something. Bagi saya ya, karena saya tuh bukan warga negara sini, ya simpati ya, karena memang benar gitu polisi itu di sini cukup brutal, dan mereka tuh bahasa Inggrisnya tuh trigger happy. Tahu nggak trigger happy? Trigger happy itu kayak orang yang punya senjata itu kayak ngerasa punya kuasa gitu, jadi mereka gampang aja nembak orang gitu. Nah polisi tuh ya jujur sih banyak kejadian seperti itu tuh banyak. Jadi saya nggak heran kalau mereka tuh marah gitu loh. Banyak orang-orang, apalagi minoritas ya. Kalau dibilang minoritas sih orang kulit hitam sih enggak sih kalau sekarang sih. Cuma orang-orang minoritas kayak orang Asia gitu. Jadi mereka tuh merasa gimana ya? Merasa kayak keikutan gitu juga. Mungkin itu dia makanya demonstrasi beberapa hari belakangan ini besar banget gitu loh. Dan ini jadi kayak protes yang ujung-ujungnya tuh jadi riot, jadi ada kerusuhan gitu loh. Soalnya biasanya kalau protes-protes di Amerika itu tidak begitu banyak ya yang ujung-ujungnya tuh jadi kerusuhan besar gitu ya. Dan ini mungkin menurut saya juga kayak domino efek gitu loh. Domino efek maksudnya ya mereka udah kena corona, udah suntuk gitu kan. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Terus banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah orang-orang yang kehilangan pekerjaan ini, itu dia yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan inilah istilahnya. Jadi mereka tuh kayak ikut demonstrasi, tapi dengan tujuan ya bukan demonstrasi, tapi tujuan untuk meraihkan keuntungan. Jadi banyak tuh toko-toko, terutama toko-toko barang-barang yang gimana ya, yang hype-hype gitulah, kayak Gucci, sepatu Nike, Adidas, ya kayak gitu-gitu dibobol, terus dimaling-malingin barang-barangnya semua, dan dimaling secara massal. Tapi jangan salah guys, banyak juga yang dikejar dan ketangkep ya, karena ya tetap aja itu melanggar hukum gitu loh. Jadi kalau melanggar hukum ya konsekuensinya ya dikejar lagi sama polisi. Ribet sih, Amerika lagi ribet. Kalau saya sih ya, saya berusaha mengerti kedua pihak ya. Kalau itu kejadiannya kan bukan di California kan, yang polisinya yang end up dia ngebunuh si orang kulit hitam ini, tapi semuanya pada ikut-ikutan demo gitu. Nah itu ada Pak Polisi tuh. Maksud saya tuh ya saya ngerti gitu loh, kalau misalnya polisinya juga jadi kesel gitu kan, kalau yang di daerah sini gitu loh. Tapi saya juga ngerti juga kalau masyarakatnya yang benar-benar jadi marah itu ya karena memang ya mereka nggak bisa dibilang jangan marah, nggak bisa. Itu udah hak mereka untuk marah dan protes gitu loh. Karena yang saya dengar kan, saya nggak begitu ini ya ngikutin berita banget, tapi saya berusaha ngecek gitu loh berita yang kayak gimana sih, ini asalnya gimana sih gitu. Saya tuh berusaha ngecek gitu. Nah baru kemarin itu kalau nggak salah saya lihat hukuman terhadap polisi ini ada 4 orang polisinya. Ujung-ujungnya itu akhirnya itu mereka tuh ditangkap gitu. Mereka ditangkap, ya udah diadili gitu kan. Cuma di awal-awal kenapa demo ini terjadi, orang-orang masih pada marah, itu karena di awal-awal itu polisinya kalau nggak salah cuma dikasih hukuman atas dasar third degree murder.
third degree itu istilahnya mungkin kayak nggak sengaja gitu ya. Jadi orangnya meninggal tuh karena nggak sengaja gitu. Nah itu kan kesel tuh orang-orang tuh. Wah kesel, ini di videonya juga kayak jelas gitu kan. Beberapa dari kalian itu udah tahu kayak videonya itu kayak gimana gitu loh. Nah itu mungkin ini udah pada jelas ini itu kayak sengaja gitu. Terus ada polisi-polisi yang lain tapi nggak dicegah gitu. Polisinya kan orangnya udah bilang tuh, aku nggak bisa bernapas, I can't breathe, kamu nggak bisa bernapas gitu. Tapi tetap aja digituin gitu loh. Kenapa bukannya harusnya udah cukup gitu kan, harusnya polisi yang lain, cuma polisi yang lain pada diam aja. Nah di situ tuh masalahnya tuh, kalau pengadilannya bilang oh itu cuma third degree murder kan ya jelas dong orang-orang pada marah dong, kayak nggak adil gitu kan. Jadi kalau misalnya dari awal sudah ditetapkan oh ini second degree murder, second degree itu artinya sudah intentional itu maksudnya dia sudah sengaja gitu kan, itu hukumnya kan lebih tinggi ya. Nah itu hukumnya lebih tinggi ya, harusnya sih lebih kalem situasi. Cuma nah ini dia masalahnya Amerika itu, kadang-kadang polisi itu terlalu dibela kalau menurut saya sih, menurut saya ya. Saya nggak tahu kalau orang lain gimana ya, begitulah. Tapi ya menurut saya sih dua belah pihak ini, kalau soal demo sama jarah-jarahan terus ada orang-orang yang ditangkap lagi lah, kelihatan kayak oh polisi itu jahat banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat dua sisi ya masih ada benernya gitu loh di dua belah pihak loh. Cuma kalau yang menjarah itu yang toko-toko kecil gitu dijarah itu mah kejam banget men. Saya nggak setuju banget itu, soalnya aduh banyak yang salah target orang-orang ngejarah itu. Lucu tuh, saya pernah ngeliat video kalau ada orang-orang yang punya toko nih. Nah yang punya toko orang kulit hitam, yang jarah orang kulit hitam mah kesel. Tapi ya parah lah. Saya sebagai orang yang numpang aja ini di negara ini nih, di Amerika, saya nggak mau ikut-ikutan istilahnya. Cuma saya ngelihat si Putra gitu kan, si Putra kan dia kerjanya dekat-dekat daerah situ tuh, daerah-daerah istilahnya yang ya daerah merah lah, daerah merah atau kuning gitu. udah harus siaga gitu. Jadi dia restorannya itu, saya lihat di storynya dia tuh, saya ngelihat dia sama teman-teman kerjanya itu masangin triplek juga. Gimana ya biar restorannya dia tuh tidak ada penjarahan gitu. Nggak cuma toko-toko retail aja yang mereka serbu, restoran juga bisa diserbu gitu loh. Jangan salah guys, orang Amerika tuh pada barbar semua. Nggak orang Indonesia aja bisa ricuh-ricuh sampai bakar-bakaran, orang sini juga bisa gitu loh. Dan itu di setiap negara menurut saya bisa itu, tergantung ininya aja, api penyulutnya tuh apa gitu. Enak banget keliling-keliling ini, motornya saya panas-panasin aja nih. Ini dari tadi saya keliling-keliling aja, muter balik gitu sambil ngobrol aja sama kalian. Aduh, ya saya nggak tahu lah kapan situasi saya bisa juga balik normal, itu saya juga nggak tahu guys. Saya sudah kembali kerja sebenarnya itu udah dari berapa ya, 3 minggu yang lalu saya tuh balik kerja. Balik kerja di sini di masa-masa lockdown itu tidak boleh full time. Jadi yang dulunya saya kerja sehari itu bisa sampai 9 jam gitu kan, sekarang cuma 4 jam doang, dan cuma 3 hari lagi dikasih jadwal. Jadi 3 hari kali 4 jam, terus bayarnya per jam bukan gaji kan. Jadi semakin sedikit guys penghasilan saya. Ya udah sampai di sini aja dulu. Thank you banget lah sudah ngikutin, dan ya kalau misalnya kalian ada saran jangan lupa komentar deh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Karisma Rider.